Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita masuk di bab berikutnya ya. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai pengetahuan menu. Apa sih menu itu? Nah, menu itu adalah, siapa yang tahu? Menu adalah daftar makanan sebagai sumber informasi apa sih yang dijual di suatu restoran ataupun rumah makan. Nah, menu atau menu berasal dari bahasa Perancis yaitu le menu ya. Bacanya apa nak? Menu ya. Kemudian yang artinya adalah daftar makanan. Jika dalam pengertian di rumah tangga itu adalah susunan makanan atau hidangan tertentu. Nah, kemudian di dalam bahasa Inggris, menu adalah bill of fare atau pedoman penyusunan makanan atau hidangan. Kata menu itu sendiri berasal dari minute atau catatan kecil. Berarti definisinya dari menu adalah suatu daftar tentang makanan yang dapat disediakan oleh perusahaan dengan harga tertentu. Pengertian menu bisa kita lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah dari segi umum. Namanya menu adalah daftar rangkaian jenis makanan atau minuman yang tersedia dan siap dihidangkan. Kalau dari segi tamu, menu adalah daftar makanan atau minuman atau bisa juga snack yang bisa dipilih sesuai dengan selera tamu. Berdasarkan si owner atau si pengelola restoran atau rumah makan, menu adalah sebagai suatu alat promosi untuk mengenalkan segala macam produk yang dia jual. Contohnya, ada mie obong, terus mie apa ya? Mie obong, mie gila. Nah, orang kan ngelihat itu udah penasaran apa nih? Oh, mie obong itu kalau kita makan rasa mulut kita itu bisa seperti diobong atau terbakar. Nah, seperti itu ya nak ya. Itu berarti membuat orang penasaran dengan nama yang kita cantumkan pada menu tersebut. Nah, fungsinya pun bermacam-macam. Sebagai owner atau pengelola dari tempat makan, dari menu kita tahu, oh bahan makanan apa aja sih yang saya harus sediakan di dapur saya. Yang kedua, kalau saya menjual nasi goreng, alat yang harus saya punya itu apa? Nah, seperti itu. Kemudian dari menu berarti saya bisa buat job description. Oke, berarti di dapur saya ada 2 orang chef, satu bikin minum, fokus minum sama snack mungkin, yang satu fokus ke masakan Chinese food ya, misalnya nasi goreng, capcay dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi seorang waiter atau waitress, menu itu berfungsi untuk sebagai sumber informasi produk yang dia jual. Nah ya, jadi seorang waiter atau waitress harus menguasai daftar makanan yang dia pegang. Kan nggak mungkin kalau ditanya, Mbak, mie obong itu apa? Aduh, saya nggak tahu ya Bu, saya juga belum pernah makan. Kan tidak seperti itu ya, karena dia seorang waiter atau waitress itu adalah sales atau penjual ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sumber informasi. Dia menyiapkan peralatan hidang ya. Misalnya dia harus ada sendok, harus ada garpu, harus ada es krim spoon mungkin, karena dia menjual es krim di situ. Kemudian dari segi kita customer, fungsinya adalah sebagai sumber informasi tentang makanan. Oh, yang makanan apa aja sih yang bisa dipesan di rumah makan tersebut. Seperti itu. Jenis menu berdasarkan waktu. Nah, yang pertama adalah breakfast menu. Breakfast menu itu ada macam-macam. Kalau kita orang Indonesia mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, biasanya sama. Tetapi kalau di Eropa sana atau belahan dunia yang lain biasanya dibedakan.
Kenapa kok kita makannya sama aja? Contohnya, pagi makan pecel oke, siang makan pecel lagi oke juga, ya kan? Kemudian malam makan pecel juga nggak apa-apa. Nah, itu orang Indonesia, ya kan? Nanti kalau sekarang kita belajar ya menu di kontinental. Breakfast menu ada American breakfast, ada English breakfast, ada continental breakfast. Nih ibu berikan poin-poinnya agar kalian tahu bedanya dari masing-masing, ya. Bu, American breakfast itu berarti orang Amerika ya. English breakfast berarti orang Inggris makannya gitu. Itu adalah istilah. Yang membedakan adalah item menunya. Ada juga karena kita di Indonesia ada Indonesian breakfast, American breakfast. Oke. Di dalam American breakfast itu ada fresh fruit or juice, kemudian ada bread, ada egg dish yang hidangan telur. Yang hidangan telur itu bisa kita poach, bisa kita fried, atau bisa hanya untuk diboil aja. Kemudian ada meat, bisa ham, bisa bacon, bisa sosis, ya. Kemudian ada coffee, tea, or milk. Nah, padahal kalau kita orang Indonesia biasanya pagi-pagi jangan makan buah, nanti perutnya sakit. Pagi-pagi jangan minum jus. Nah, kalau orang sana di pagi hari dia tidak normal untuk mau minum jus, mau makan buah, ya. Tidak akan pernah kita jumpai di nasi. Maksudnya tidak akan pernah kita jumpai nasi pada American breakfast karena dia menggunakan roti. Biasanya rotinya dipanggang mungkin ya. Kemudian dia ada scramble egg boleh, atau telur orak-arik. Poach berarti telur yang dimasak sebentar, kayak kita bikin Indomie tuh loh, telurnya putih. Kemudian ada telur rebus boleh, itu bisa kita pilih salah satu. Kemudian ada hidangan dari daging, bisa daging asap, bisa sosis yang di grill. Kemudian bisa kita sambil minum kopi, teh, atau susu. Kemudian kalau English breakfast, nah English breakfast ini ada jus juga atau buah segar, kemudian disertai dengan roti, kemudian ada serealnya, dimana kalau di American breakfast tidak ada sereal ya. Sereal itu gandum yang diberi susu, contohnya apa ya, Coco Crunch dan sebagainya, itu adalah sereal. Kemudian egg dish bisa boil, bisa poach, bisa fried, ya. Kemudian coffee, tea, or milk itu biasanya dipilih salah satu. Kemudian ada continental breakfast. Continental breakfast itu sama, ada jus, ada toast. Ya, toastnya itu bisa croissant, bisa Danish pastry. Kemudian ada spread atau bahan olesan. Biasanya dia menggunakan jam atau selai, honey atau madu. Kemudian bisa minum coffee or tea. Kemudian Indonesian breakfast apa tuh? Fresh fruit or juice. Kemudian nasi goreng pakai telur atau nasi pakai soto. Nah, nasi goreng, kamu nggak mau makan nasi goreng siang-siang atau malam-malam? Boleh kan? Nah, itulah Indonesia. Makanya Indonesia itu makan apapun anytime, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tapi kalau misalnya kita mau mengelompokkan Indonesian breakfast, biasanya sudah ada hidangan nasi komplit ya, beserta kopi atau teh atau